Jumpa lagi nih. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi dulu ya. Karena kita ini Bang. Kayaknya bukan ganti user kita. Iya. Kita ininya jumpa lagi. Jumpa. Channel YouTube-nya jumpa lagi aja ya. Oh, kita ganti aja YouTube channel YouTube-nya jadi jumpa lagi. Tapi nanti itu Bang ribet, nanti ada yang menggugat soalnya ada pemilik sah nama ganti user nanti bakal buat kita kan. Oh iya. Nggak boleh diganti katanya. Nggak boleh ganti, iya. Dia petinggi di CNN sekarang Bang. Oh iya. Dia yang punya akun apa kartu kredit saham terbesar. Makanya dia mantau dari jauh. Nah, hari ini ngomong saham terbesar, kita bakal ngebahas saham orang yang punya saham terbesar di Golkar saat ini. Iya. Atau salah satu partai pemilik saham terbesar di Indonesia, Partai Golkar. Partai Golkar. Ya Partai kan? nomor 2 lah ya. Partai nomor 2, salah satu kan terbesar. Iya. Partai yang dulu mau dibubarkan, tapi tetap bertahan urutan 2. Gitu ya? Iya, dulu mau dibubarkan PDIP kan. Ya, sama di Munas Bali apa? PDIP Munas apa Rakernas ya? Rakernas Bali ya Rakernas ya? Pak Produser ya? Pak Produser. Dia soalnya kader dia. Kader. Nah, itu dan udah diprediksi dari 98 bakal hancur karena dia partai Orba kan. Orba, tapi tetap nomor 2. Kepiawaiannya berpolitik dengan berbagai macam organisasi sayapnya dia membuat dia bisa bertahan. Betul. Dan tidak pernah keluar dari 3 besar. Nah, aneh binyana ajaib. Cuman konsekuensinya tokoh-tokohnya juga bahaya-bahaya. Ya. Itu yang bakal mengancam ketua umum nanti. Ketua hari ini. Karena Golkar itu partai yang tidak melahirkan tokoh, tapi dia berputar seperti sistem. Betul. Siapapun bisa jadi ketum. Walaupun kalau dikerucutkan kebanyakan yang jadi ketum itu punya darah biru. Darah biru Partai Golkar. Jadi karena sistemnya udah bagus tadi, jadi nggak kayak Hanura Bang. Hanura ganti ketum kelar dia keluar dari parlemen kan. Iya, makanya kan. Ternyata nggak bisa. Tapi kalau Golkar siapapun ketumnya, tapi sistemnya udah bagus. Bagus dan dia rekrutmen regenerasinya bagus. Akhirnya ya, tapi ya begitu konsekuensi dari sistem bagus tidak melahirkan tokoh-tokoh yang menonjol dan mayoritas mempunyai kemampuan elektabilitas dan popularitasnya lebih tinggi dari partai itu. Kita sebut Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, Yusuf Kala. Terakhir Pak Yusuf Kala jadi wakil presiden aja pas pencapresan 2019. Kayaknya cuma itu ketum yang punya katanya elektabilitas yang paling tinggi ya? Tapi katanya pas pada saat dia resmi jadi cawapresnya Pak Jokowi, kisaran popularitas dan elektabilitasnya di angka 15%. Nggak nyampe di angka 15%. Tinggi dia di antara ketum-ketum. Ya, karena dia juga tertua kan. Dia umur 8. Jadi dayanginnya memang beda. Kalau Bapak ini beda. Dia mengakarnya sekali. Tapi tidak bisa juga lebih besar dari Golkar. Karena Golkar perolehan suaranya juga lebih besar dari. Dan nyatanya Golkar di setiap pilpres terbelah juga gitu. Jadi orang tetap butuh Golkarnya, bukan sosok calon atau ketum yang di dalamnya. Karena Golkar itu punya sel darahnya itu sel darah yang merapat kepada penguasa. Iya, betul. Jadi kalau misalnya hari ini Erlangga Hartarto gagal. Pertama gagal menjadi cawapres atau capres, gagal menentukan pilihan koalisi, maka ketika bulan Oktober ketika pendaftaran pertama ini ya, tidak ada nama Erlangga Hartarto di capres atau cawapres koalisi. Hari itu juga mungkin bakal ada yang munaslup. Langsung ada teriak munaslup depan KPU. Munaslup KPU. Erlangganya bengong kan? Bengong aja. Karena belakangan ini sudah mulai gejolak itu ya. Selalu kelihatan ada orang-orang yang meragukan, mencoba bermain di inilah. Mencoba tes water dulu. Dan sampai saat ini boleh dikatakan peluang Erlangga untuk jadi capres-cawapres masih terbuka. Bisa dia kayak politikus Golkar. Iya, bisa dari Ganjar, bisa juga dengan Prabowo, bisa juga seperti kata Pak Erlangga ada capres keempat, poros keempat, yaitu dia dengan wakil lain, bisa dari PKB atau dari PAN. Erick Thohir. Tapi kan orang ikut capres-cawapres tidak sekedar muncul. Tapi untuk menang, tidak sekedar meramaikan, tapi untuk menang. Nah itu bisa menjadi gugatan, ngeri. Class action dari sekelompok-kelompok orang yang selama ini
selama ini kecewa dengan Erlangga Hartarto. Jadi dia pengen kita dapat restu juga, karena kan kita tahu dulu KIB itu dibentuk juga memang ada tangan-tangan Pak Jokowi. Rumornya untuk dipersiapkan untuk Ganjar katanya dulu. Mungkin Ganjar Erlangga waktu itu. Bisa jadi, kan? Bisa jadi. Jadi bisa jadi Erlangga itu kata Pak Jokowi, ya udahlah ke Erlangga ke PDP aja. Jadi KIB semuanya ke PDIP gitu. Jadi Ganjar dengan Erlangga. Ya. Asal jamin di Sumatera Erlangga bisa menang, karena basis Golkar kebanyakan kan Sumatera dan di luar Jawa gitu loh. Jadi peluang Pak Erlangga masih ada. Ya, betul. Ya tapi tidak besar juga. Tidak besar, karena selain itu Bang ada beberapa kasus hukum lah yang pernah nyentil juga kan. Jadi ya di kasus impor ya kalau nggak salah. Garam. Impor garam namanya tersangkut ya kita, tapi nggak tahu juga. Ya. Tapi kelihatannya Pak Erlangga ini masih punya waktu 4 bulan ke depan sampai Oktober untuk bermanuver. Ya. Nah, bicara pesaingnya yang sedang menunggu dan membidik ya tentu aja mantan lawan dia di Munas sebelumnya. Salah satunya Pak Bambang Susatyo. Pak Bamsud. Dari Ketua MPR sekarang. Ketua MPR sekarang. Tentunya dia sedang duduk-duduk di kursi macan itu. Kursi macannya. Ruangan itu kan dipamerin tuh ya. Dan menatap jauh dari Golkar untuk melihat how far you can go Erlangga. Ya. Jadi kan? dari Senayan ngelihat ke Selipi tuh ya. Selipi. Dekat itu kan? Dekat. Ke DPP Golkar tuh. Wah, bisa lah ini kan. Jadi Erlangga itu memang Golkar itu kursi ketumnya itu manis, betul. Karena peluang untuk tidak jatuh ke partai kelas menengah itu besar. Bukan peluang jatuh ya. Sistemnya itu. Karena sistemnya itu, mereka kadernya itu benar-benar militan gitu loh. Jadi dan sebenarnya kader Golkar tuh oke sih Bang. Maksudnya sekaligus misalnya kadernya pengusaha, tapi pengusaha yang memang oke gitu. Terus yang intelek juga intelek ya. Benar-benar intelek gitu kan. Jadi kalau ada filosofi kalau mau belajar politik elit ya masuknya partai Golkar gitu. Tapi ya itu lagi. Kalau ada yang korup ya korup banget. Iya. Jadi totalitas banget. Ketum langsung. Ketum langsung memimpin. Makanya kan. Korup juga sekaligus dah gue gitu kan. Dia ke bawah-bawah sistem yang totalitas itu loh. Iya. Bamsud itu gue lihat ini. Dia kemarin sempat didukung sama Istana lah. Iya. Soal GBHN dan perpanjangan 3 periode. Artinya dia pernah berjuang untuk perpanjangan periode kan. Betul. Pak Jokowi. Jadi kalau politik balas budi harus ada dong. Jadi kalau ngomongin itu kuat banget ini berarti Bang. Iya, jadi kalau tidak ada namanya Pak Erlangga di kertas suara Capres dan Cawapres, ya kan? Pak Erlangga ada pilihannya, paling awal Pak Erlangga ya mundur. Ya, mundur. Atau didesak mundur. Munaslup itu ya. Sama Munaslup. Ini kelihatannya begitu karena ini seakan-akan diingatkan terus oleh orang kader-kader Golkar. Pak Erlangga itu capres, Pak Erlangga itu capres dan cawapres sesuai Munas. Nah, kan artinya kalau nggak ada, ya kan berarti ada yang harus dipertaruhkan, iya, gitu. Itu kelihatannya dari Oktober kalau misal Pak Erlangga nggak ada namanya, nggak sibuk ngurusin pilpres, ngapain? Ya toh tanpa capres yang didukung, pasti Golkar kemungkinan besar tetap 3 besar. Dan itu akhirnya dilepas. Mau dukung Prabowo silakan, mau dukung Ganjar silakan, mau dukung Anies silakan. Itu kayak naruh semua bidak catur di semua capres. Jadi ketika salah satunya menang, kemungkinan besar orang yang Golkar yang berada di pemenang itu yang jadi ketum partainya. Betul. Karena ingat sekali lagi Golkar itu nggak mungkin di luar kekuasaan. Oh, nggak mungkin. Itu bukan darahnya. Hari ini Sekjen menegaskan kembali bahwa kami keberlanjutan, bukan perubahan. Kode juga tuh. Kode juga. Tapi ada kader Golkar yang bikin gerakan dengan senior-senior P3 dan PAN dukung Anies. Itu sengaja kalau menurut saya sih. Dan itu udah biasa di Golkar. Udah biasa di Golkar. Juga, Bang. Nah, selain Bamsud, Bang, kita juga melihat nama Opung. Iya, Opung. Ini episode sebelumnya kita ngomongin Opung, sekarang Opung lagi. Mungkin sekarang kita fokus ke Opung. Iya, boleh. Ya, Opung tuh deliverednya Jokowi, semua kebijakan ada di Opung ya. Jadi jauh mungkin
setahun lalu mungkin ya, ada poster bang, flyer yang bilang Luhut ketum Golkar tuh nggak, entah siapa yang mainin tuh. Iya. Tapi itu berarti itu test the water aja. Ya benar. Tapi itu udah berarti kader ngelihat Luhut sebenarnya berpotensi dan itu bisa dijadiin daya tekan istilahnya buat Airlangga, bos. Iya. Bisa jadi dan macam bos gitu. Sekjen kita kok gue Golkar ya. Kayak gue bakal Golkar nih. Boleh ya Pak, apa Airlangga? Saya minta kartu ini. Kalau ngeliat baju RK sama abang lebih cocok abang pakai kuning. Iya. RK mau nyabotase Airlangga. Nah, kelihatannya Opung itu punya peluang sekali ya. Banget, dia selain orang pemerintahan, ya dia pengalaman yang lama juga di Golkar. Ya Presiden Jokowi juga butuh safety belt aja. Betul, dan jabatan itu dikasih Jokowi udah sabrak-abrak. Mau ngomongin seandainya suatu saat istana mau naruh kaki orangnya di Golkar ya Luhut. Ya Jokowi itu orang yang tipikal ketika sudah percaya sama orang satu, dia akan terus-menerus. Tapi ketika dia kecewa, lihat aja nasibnya Surya Paloh. Iya kan? Ya. Surya Paloh kena keris Jokowi itu. Keris sakti ya. Makanya dia langsung nyanyi mantan pacar apa yang kalau sudah tidak. Viral tuh. Nah, itu viral itu. Suaranya ini ya, sedih dan terlatih di karaoke kayaknya. Bisa lah bang ya, selain bisa. Kelihatannya Luhut peluangnya besar kan, karena Luhut juga punya hubungan baik dengan Abu Rizal Bakri. Artinya gerbong-gerbong Golkar yang saat ini pun ya sebagian besar lah, gak mudah lah. Tinggal memang dia akan berhadapan dengan gerbong Airlangga juga dan gerbong Pak Yusuf Kalla. Kita belum tahu nih siapa dari Yusuf Kalla namanya kan, karena Pak Yusuf Kalla itu terus akan membutuhkan partai ini demi ya tetap aja eksis di segala peta politik ya bintang ya. Nah selain Luhut ya orangnya Airlangga, Menteri Perindustrian ya. Iya. Kelihatannya dulu ini pesaingnya Pak Airlangga juga. Namanya sempat masuk Munas terakhir Golkar ya. Terakhir Golkar, dan beliau sosok darah biru Golkar juga. Anaknya Pak Ginanjar ya. Kartasasmita. Jadi kelihatannya kalau mau meneruskan tradisi darah biru dia punya kans. Tinggal seberapa jauh orang-orang kelompok Airlangga ini hari ini di Golkar memegang kendali situasi politik internal gitu. Karena satu orang kalah maka satu barisan geser. Nah, kelihatannya seperti itu di Golkar. Jadi Pak Airlangga perlu waspada sebenarnya. Tapi kelihatannya dia sudah baca itu. Pak Airlangga ini kan tipikal orang yang kelihatannya santai tapi analisanya panjang. Buktinya selama ini letupan Golkar itu bisa dikendalikan, nggak besar gitu, nggak kayak waktu zaman Abu Rizal, Agung Laksono. Kalau Airlangga mampu. Ya ini makanya ada rahasia apa kita nggak tahu. Apakah rahasianya karena di lingkaran Golkar dengar dia sangat didukung Jokowi, kan bisa saja. Karena sekarang siapa yang didukung Jokowi semua orang nggak akan berani mengganggu gugat. Jadi waktu itu juga sempat yang dia hampir kelas sama Bamsud ya, cuman clear tuh. Jadi juga bisa bikin suasana jadi normal lagi. Padahal infonya ya dengar teman-temannya Bamsud yang dijanjikan untuk dapat posisi nggak terrealisasi juga dikasih Airlangga. Infonya begitu ya kan. Tapi tidak ada percikan itu. Bisa dikendalikan gitu loh. Pak Airlangga. Kalau gitu itu mungkin ya. Kayaknya tokoh-tokohnya itu bang ya. Ya kelihatannya kalau Golkar itu. Kalau Nurul Arifin nggak mungkin. Kalau Nurul Arifin nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Belum perempuan kayaknya belum ini bang di Golkar ya. Iya. Sebelum episode sebelumnya kita PKB tuh bang. PKB tuh ada tuh. Ya. Kayaknya nggak ada ya perempuan. Golkar kayaknya patriarki partai Orban. Iya. Tapi nggak ada Golkar kayaknya politisi perempuan yang ini ya yang bisa maju ke langkah. Cuma pertanyaannya apa mungkin ya
Ridwan Kamil disiapkan. RK bisa juga ya disiapin buat ketum. Iya, ketum. Karena dia punya kan selain elektabilitas, dia juga punya kepiawaian juga. Iya, karena kan kita kan nggak tahu siapa ke istana ya. Who behind the RK. Betul. Tiba-tiba dia masuk, kita dulu mikirnya dia akan ke Nasdem. Partai tanpa mahar. Betul. Dia kampanye, dia pernah loh. Saya percaya dengan Nasdem karena partai tanpa mahar. Dan memang Nasdem yang bikin. Ternyata Nasdem di mata dia warnanya kuning. Golkar. Sempat ada banyak loh orang kaget loh, kok jadi masuk kayak Golkar. Golkar bisa, biarpun dia masih kader baru gitu, tapi ya nggak punya kans lah ya. Punya kans, ya sangat punya kans, walaupun tidak sesuai tradisi politik Golkar bahwa ada orang yang punya popularitas menonjol. Tidak ada tradisi di Golkar itu. Malah kelihatannya bisa jadi RK-nya tenggelam, ya kan? Kalau seandainya besok dia udah nggak dapat cawapres, nggak dapat gubernur DKI, nggak dapat gubernur DKI juga, karena dia bakal kalah. Udah, itu nggak jadi apa-apa. Nggak bakal. Hari ini Pak Hasto Sekjen PDIP menabur bunga-bunga cantik di hadapan RK. Digodain buat jadi cawapres Ganjar. Iya, kan kalau kita menggoda wanita itu pakai bunga-bunga cantik, ya kan? Calon cawapres Ganjar. Ya, apa itu? Maksudnya artinya kan endorsement itu sudah mulai, ya kan? Who behind RK berarti ada nih. Ada, kelihatannya who behind RK itu istrinya. Iya kan? Yang mau nyalek juga. Nyalek juga. Jadi sekarang nyalek, Bang. Wali kota ya? Wali kota ya? Kota Bandung, Mbak, infonya. Ya. Jadi begitulah ya. Jadi sebenarnya RK dan istrinya ada pendukungnya nih. Ada pendukung politik yang kuat lah ya. Entah itu Pak Yusuf Kala, Pak Yusuf. Bisa jadi dia Pak Yusuf Kala. RK nih bisa dianiskan? Bisa jadi kan? Iya kan, Anies sudah dipegang. Udah pegang. Atau bisa juga dia masih Luhut, ya kan? Jadi memang semakin hari semakin genting posisi jabatan buat Pak Erlangga. Tapi Pak Erlangga kelihatannya masih punya waktu beberapa bulan untuk menentukan nasib dia. Ya, membuktikan bahwa dia nggak pantas digeser di Oktober 2023 nanti ya. Karena ini partai paling reaksional nanti ketika ini beda dengan PKB, dia masih menunggu kiai-kiai misalnya untuk melakukan kudeta ya. Tapi kelihatannya Golkar itu karena pernah pecah, jadi kecenderungan terlatih untuk pecah itu. Pecah dan kembali solid itu gampang mereka karena ya udahlah gitu. Munaslup. Nanti bisa solid lagi. Jadi buat mereka bukan satu hal yang tabu untuk bertempur di awal. Iya. Kalau gitu sampai jumpa lagi Oktober berarti Bang ya? Sampai jumpa Pak Oktober Pak Erlangga. Mudah-mudahan namanya ada di dalam daftar coblos capres atau cawapres. Kalau hanya sebagai ketua tim pemenangan, itu bisa digeser. Itu di balik kertas kayaknya. Itu digeser, Pak. Oke. Sampai jumpa di episode. Sampai jumpa.